bersama-sama dengan narasumber kita di malam hari ini dengan Saudari Citra yang sebentar akan bersama-sama dengan kita untuk menggali tentang informasi terkait obat tradisional yang akan kita tanya bersama-sama. Dan untuk itu bisa Saudari Citra memperkenalkan nama dan juga suku yang ada. Jadi perkenalkan, nama saya Citra Rehartini Patentean. Saya suku Toraja, asalnya dari Toraja. Terkait tugas kami, yaitu menggali informasi tentang pengobatan tradisional, dan kami akan bertanya kepada Citra, bagaimana sih pengobatan tradisional yang ada di Toraja, dan apa yang pernah Citra lakukan atau Citra gunakan atau coba dalam hal ini obat tradisional. Jadi untuk kami suku Toraja itu kami masih kental dengan adat istiadatnya kami. Nah, di situ kami dilihat juga dari jalur-jalur di Toraja ini kan masih sangat-sangat terpencil ya. Jadi mereka itu pasti menggunakan obat-obat tradisional khususnya. Jadi untuk saat ini khususnya warga-warga Toraja itu lebih menyukai obat-obat tradisional gitu. Untuk obat-obatnya ya biasa daun herbal gitu. Daun herbal. Contohnya apa sih kalau di Toraja itu? Kalau di Toraja itu kalau orang biasa gunakan itu daun niana namanya. Kalau orang Toraja bilang itu daun lunako. Baik, jadi untuk obat atau daun niana ini untuk di keluarga saya itu sering dipakai sih. Apalagi kan keluarga saya kan ini keturunan Toraja, tapi lumayan kental lah bisa dibilang dari papa saya. Nah, jadi daun ini biasa dipakai biasa untuk pengobatan di keluarga. Misalnya kalau ada yang sakit, entah itu sakit demam kah atau batuk kah dan lain-lain, itu biasa dipakai. Jadi dalam suku Toraja itu pengobatan dengan obat daun niana ini masih sangat berpengaruh ya. Iya, Bagian besar warga Toraja itu masih menggunakan obat tradisional ini. iya masih. Karena itu juga kalau bisa dilihat dari tante-tante teman-teman mama saya dan bapak saya juga banyak yang menggunakan daun niana ini, karena memang daun niana ini juga bukan sebagai salah satu obat, tapi juga bisa digunakan sebagai makanan tradisional dari suku Toraja juga. Jadi jadi daun ini itu memang gampang didapat. Jadi orang-orang Toraja ini kalau di Toraja memang suka menggunakan daun niana ini karena khasiatnya juga yang bagus. Seperti yang Citra katakan tadi, itu bisa diolah sebagai makanan, dan kalau sebagai makanan dan juga obat tradisional itu biasa pengolahannya itu seperti apa? Kalau untuk yang makanan itu makanan khas tradisional dari Toraja. Biasa daun niana ini digunakan sebagai namanya makanan tradisional itu namanya papillon. Jadi dia ini daging babi yang dicampur dengan daun niana, terus ditaruh di bambu terus dibakar. Gitu. Jadi ditaruh itu jadi makanan khas tradisionalnya orang Toraja. Nah, karena dia itu sebagai makanan khasnya, jadi gampang banget nih didapat daun-daun niana ini. Jadi daun ini itu suka orang jadikan sebagai obat-obat herbal gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sakit perut, atau ada yang demam, atau ada yang lagi sariawan, atau ada yang batuk, kayak orang-orang Toraja kadang suka pakai daun tersebut gitu. Selain dimasak sebagai makanan, obat Yunani bisa dapat daun biasanya itu pengolahannya itu bisa direbus atau dijemur terlebih dahulu. Iya, untuk pengolahannya ini, jadi kalau misalnya udah dipetik dari ininya, tanamannya, nih daunnya ini bakal bisa bisa direbus. Kalau orang rata-rata direbus bisa, tapi kalau di keluarga saya itu dia ini cuma ditumbuk-tumbuk doang atau dihalusin doang, terus dikasih air terus diperas. Jadi airnya doang yang mau dipakai gitu loh. Nah, airnya ini kan agak pahit. Jadi kalau misalnya orang yang mau minum pahit boleh sih, tapi kalau aku biasa pakai madu gitu, ya nggak terlalu gitu. Jadi kalau misalnya ya satu hari kadang minum 2 kali. Kalau misalnya dulu aku pakai. Nah, kan di suku Toraja ini masih kental banget dengan pengobatan tradisional. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pengobatan modern
Toraja, khususnya kalau saya mewakili Toraja yang dari penglihatan saya, menurut saya dari yang saya lihat di kampung-kampung kami itu orang-orang kan masih rata-rata kental dengan adat istiadatnya. Jadi mereka itu masih lebih dominan tentang herbal-herbal. Karena untuk puskesmas atau rumah sakit itu di Toraja itu masih juga bisa dibilang agak-agak masih belum terlalu lengkap lah fasilitasnya. Jadi karena lumayan terpencil kan kotanya, jadi bisa dibilang mereka itu lebih menyukai dan lebih melakukan pengobatan herbal gitu. Oke, Citra, di keluarga biasanya siapa yang menentukan kalau misalnya dalam keluarga itu ada yang sakit, siapa yang mau menentukan itu mau bawa ke rumah sakit atau cukup diobati dengan cara tradisional? Oh iya. Baik, kalau misalnya di keluarga itu yang menentukan siapa yang mau dibawa ke rumah sakit atau siapa yang mau dibawa ke pengobatan tradisional itu lebih ke orang-orang tua sih. Misalnya kalau misalnya Citra yang sakit lebih ke papa. Kalau misalnya ada kakek ya lebih ke kakek sih, lebih yang ke orang-orang tuanya lah yang lihat. Terus di Toraja itu apakah ada doa atau ritual atau acara tertentu yang dilakukan ketika seseorang itu lagi sakit? Oke. Jadi menurut pandangan Citra, selama ini yang Citra tinggal di Toraja, kalau misalnya ada orang-orang sakit gitu, kalau misalnya di orang-orang yang masih kental dengan adat istiadatnya, itu mereka masih mengandalkan obat-obat yang bisa dibilang obat-obat yang adat mengenai adat istiadat lah, obat-obat adat istiadat, entah itu obat-obat dari orang-orang tua, entah itu obat-obat dari apa, entah itu baca-baca dari orang tua. Orang Toraja kan masih menggunakan adat-adat seperti itu. Tapi kalau bagi yang sudah memeluk agama Kristen seperti saya, itu lebih ke pengobatan herbal yang bisa dibilang daun-daunan kah atau apa segala macam gitu. Dan bisa juga ke dokter. Tapi kalau misalnya orang yang masih kental dengan adat istiadatnya, itu lebih ke orang tua, entah itu doa-doa atau apa. Ada satu lagi pertanyaan nih buat Citra. Di suku Toraja itu dalam masyarakatnya itu apakah kepala suku atau pemimpin suku itu punya batasan atau punya peraturan ataupun adat dari suku tersebut yang membatasi atau menentukan pengobatan dari obat-obat tradisional, dari ramuan-ramuan tradisional, termasuk juga ini dalam penggunaan daun minyak sebagai obat tradisional. Selama saya di Toraja, saya tidak pernah mendengar sih kepala suku untuk melarang penggunaan daun miana ini, karena sebenarnya daun miana ini adalah kembali lagi kita di makanan tradisional orang Toraja. Jadi kayaknya dari yang saya ketahui ya, itu tidak ada larangan dari kepala suku penggunaan daun miana ini sebagai obat tradisional. Selain itu juga kami juga mau mencari tahu lebih luas lagi nih, kan tadi membahas tentang obat tradisional. Kalau di dalam segi kesehatan, dalam segi pelayanan kesehatan, apakah dari pemerintah atau dari suku yang ada, terlebih pemimpin suku itu punya pembatasan tentang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang termasuk ke dalam suku Toraja? Oke. Jadi kalau untuk pemimpin suku tidak ada juga sih larangan tentang pelayanan kesehatan, penggunaan pelayanan kesehatan begitu. Justru kepala suku itu lebih membantu agar bagaimana caranya si orang-orang yang masih kesusahan dalam menjangkau rumah sakit atau fasilitas kesehatan, justru kepala suku membantu untuk agar lebih mudah bagi warga-warganya itu untuk dapat akses fasilitas kesehatan. Terima kasih. Oke, sudah banyak pertanyaan dan juga ada banyak jawaban yang kita dengarkan terkait dengan penggunaan obat tradisional dalam hal ini yang kita bahas, yaitu daun miana. Nah, dari kami kelompok mengucapkan banyak terima kasih kepada Citra yang menjadi narasumber kita di kali ini. Semoga informasi yang kita dapatkan itu dapat berguna buat banyak orang, termasuk kepada teman-teman.